Mengapa saya gagal masuk ITB? Kisah nyata yang diceritakan oleh Ustadz Yusuf Mansur di kampus Universitas Indonesia. Ada kawan saya yang ingin sekali anaknya jadi pengusaha tambang. Lantas, sejak anak itu masuk SMA, kawan saya ini lebih giat ibadah. Tahajud oke, dzikir oke, wirid oke, sedekah pun oke juga. Beliau ingin anaknya bisa kuliah di ITB, jadi ahli tambang. Hingga pada saat anak ini kelas 12 atau SMU kelas 3, bapaknya jual motor satu-satunya yang beliau miliki untuk disedekahkan. Berharap rahmat dan kelancaran dari Allah untuk tes anaknya. Anaknya ikut seleksi SBMPTN ambil ITB, ambil mandiri juga, ambil jurusannya tak jauh-jauh dari pertambangan dan metalurgi, sebab sudah jadi cita-citanya dari dulu. Singkat cerita, anak ini tak lolos SBMPTN. Masih lega, sebab masih ada cadangan yang lewat mandiri. Ternyata mandiri ITB pun tak lolos juga. Si bapak bingung, kok Allah tidak kabulkan impiannya sih? Dia kepingin anaknya jadi ahli tambang, biar punya manfaat buat umat di kemudian hari. Bapaknya pun sudah kehabisan biaya untuk ikut tes dan bimbingan belajar, karena untuk ini dan itu pasti perlu banyak biaya. Akhirnya pasrah, si anak memutuskan untuk kerja. Tidak jadi tukang tambang, tapi jadi sopir pribadi. Jauh sekali yang diharapkan dari bapaknya, tapi si anak tawakal kepada Allah. Pasrah sepasrah-pasrahnya sama Allah, sambil yakin pasti Allah baik sama aku, ini semua pasti ada hikmahnya. Nah, kebetulan si anak ini jadi sopir bos besi di Surabaya. Tiap hari anak ini antarkan bosnya ke tempat-tempat pengumpul besi bekas di daerah Jawa, dari Banten sampai ke Jawa Timur. Si bos mengajari anak ini bagaimana memilih besi yang bagus, di mana beli besi yang bagus, dan kemana harus dijual, dan lainnya. Singkat cerita, 2 tahun sudah anak ini bekerja sebagai sopir si bos besi. Si bos besi tidak punya anak lagi. Akhirnya si bos berdiskusi dengan istrinya. Bu, anak ini amanah, cukup cerdas. Biar dia saja yang pegang usaha kita. Jadi kita tinggal mengawasi saja. Hati anak ini bergetar. Betapa Allah mengabulkan permintaan ayahnya. Ia sekarang jadi pengusaha tambang besi. Subhanallah. Bahkan ketika teman-temannya yang lolos di pertambangan ITB masih kuliah, dia yang kemarin tak lolos sudah jadi pengusaha. Lucunya ketika si anak ini menginterview calon karyawannya, lalu melihat CV-nya, ternyata si calon karyawan ini lulusan ITB yang seangkatan dengannya. Dia bergumam dalam hati, ini dia saingan gue dulu. Yang lolos masih jadi karyawan, tapi yang tak lolos malah jadi bos. Heran kan? Tak usah heran. Inilah cara Allah yang kita tidak dapat bocorannya saat itu. Anda bisa punya mimpi jadi dokter, lalu Allah beri penghalang menuju mimpi itu.
Tapi kalau Anda memandang Allah dengan jernih, maka kegagalan bukanlah penghalang. Itu justru jalan tol Anda semua menuju kesuksesan yang telah Allah rencanakan. Yusuf Mansur 3 kali ditolak di IAIN Jakarta, sekarang UIN. Berkali-kali ditolak di UI, tapi sekarang alhamdulillah Yusuf Mansur diundang jadi tamu kehormatan di UI. Yang waktu itu lolos, belum tentu. Yuk, terus doakan anak-anak kita. Semoga hal ini memotivasi kita semua. Amin.